Nah oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Jadi bahwa pada hari ini sudah ada surat yang turun lagi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dirjen Linjamsos ya teman-teman. Nah yang dimana isinya adalah menindaklanjuti surat sebelumnya yang tertanggal 3 Oktober 2022 kemarin. Nah dimana di dalam isi surat tersebut berisi perpanjangan verifikasi dan validasi data kemiskinan pada aplikasi Six Mobile dari Kemensos. Nah, dan akan diperpanjang sampai tanggal 31 Oktober 2022 mendatang. Nah, dan berikut adalah isi surat edarannya ya teman-teman. Nah, berikut adalah surat edarannya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Linjamsos. Nah, di sini pertanggal 10 Oktober 2022 sifatnya biasa, perihalnya perpanjangan waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Nah, isi suratnya sebagai berikut ya. Menyusul surat kami sebelumnya nomor 1350/3-4-DI.02-10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal perpanjangan waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan, masih banyak KPM yang belum dilakukan verifikasi dan validasi kemiskinan. Atas hal tersebut, kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, Direktorat Jaminan Sosial menugaskan kembali pendamping PKH di wilayah Bapak atau Ibu untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui aplikasi Six Mobile dari Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 31 Oktober 2022. Nah, jadi dari tanggal 10 ya teman-teman sampai akhir bulan Oktober 2022 akan ada survei. Kemudian yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya saudara dapat mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, jadi pada intinya akan dilakukan perpanjangan survei ke lapangan ya teman-teman, alias survei ke rumah para KPM PKH maupun BPNT untuk dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Nah, kenapa ini terus diperpanjang? Ini disebabkan masih banyaknya kendala yang dihadapi, baik dari segi lokasi, perubahan ekonomi, maupun yang tidak ditemukan alamatnya sesuai data yang ada di DTKS maupun Six Mobile Kemensos, serta masih banyaknya nama yang ada di dalam DTKS itu belum dilakukan verifikasi dan validasi ulang sampai hari ini. Nah, jadi siapapun para KPM PKH maupun BPNT yang namanya masuk data kemiskinan pada aplikasi Six Mobile dari Kemensos akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh pendamping masing-masing di tiap daerah sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ini. Nah, apakah hal ini berpengaruh pada jalannya pencairan PKH tahap keempat dan BPNT bulan Oktober? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, sebab berdasarkan surat yang turun pada hari ini hanya membahas perpanjangan verifikasi dan validasi data kemiskinan pada aplikasi Six Mobile dari Kemensos, tidak membahas pencairan. Dan hingga kini belum ada tanda-tanda maupun juknis resmi dari Kementerian Sosial kapan PKH tahap keempat dan BPNT Oktober akan dicairkan. Nah, maka dari itu tunggu saja informasi selanjutnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya teman-teman, karena SP2D PKH tahap keempat ini belum cair atau belum turun ke pendamping PKH
di daerah masing-masing. Nah, maka dari itu tunggu saja SP2D-nya turun dulu dari Kemensos. Nah, jadi siap-siap ya teman-teman untuk para KPM PKH maupun BPNT yang rumahnya telah disurvei oleh pendamping PKH ataupun TKSK, harap bersiap-siap dan memiliki sifat legowo ya teman-teman, karena bantuan sosial di tahun 2022 ini sifatnya sementara dan dinamis, tidak menjamin selamanya cair. Nah, maka dari itu jika kalian kedapatan rumahnya sudah bagus ataupun ekonominya sudah mampu ataupun sudah sejahtera, kemungkinan akan dikeluarkan dari pesertaan PKH maupun BPNT. Nah, jadi tetap semangat dan optimis ya, tidak harus selalu bergantung pada bantuan sosial. Nah, semoga kalian dilancarkan rezekinya dari jalan lain. Amin ya Allah ya robbal alamin.